saya akan membawakan 3 materi tentang biologi sel. Yang pertama, teori sel. Yang kedua, organesel. Yang ketiga, siklus sel. Yang pertama, teori sel. Apa itu teori sel? Teori sel adalah konsep dasar dalam biologi yang menjelaskan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Teori ini memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel. Yang kedua, sel merupakan unit dasar dari struktur dan fungsi dalam makhluk hidup. Yang ketiga, semua sel berasal dari sel sebelumnya melalui proses pembelahan. A. Struktur dan fungsi sel. Sel adalah unit terkecil kehidupan yang memiliki berbagai komponen, antara lain membran sel, mengatur keluar masuknya zat, sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung organel, inti sel atau nukleus, mengandung DNA dan mengontrol aktivitas sel. Selanjutnya mitokondria, penghasil energi sel, ribosom, tempat sintesis protein. Selanjutnya retikulum endoplasma dan Golgi untuk mengolah dan mengangkut protein serta lemak. B. Jenis-jenis sel. Yang pertama, sel prokariotik tidak memiliki inti sejati, contohnya bakteri. Yang kedua, sel eukariotik yaitu memiliki inti sejati dan organel kompleks, contohnya sel tumbuhan dan hewan. C. Perkembangan teori sel. Perkembangan teori sel ada 4. Yang pertama, Robert Hooke tahun 1665 menemukan sel dalam gabus. Kedua, Anton von Leeuwenhoek 1674 menemukan mengamati mikroorganisme. Yang ketiga, Schleiden dan Schwann 1838 sampai 1839 menyatakan bahwa semua makhluk hidup terdiri dari sel. Terakhir, Rudolf Virchow 1855 menegaskan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya. D. Pembelahan sel. Mitosis, pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Meiosis, pembelahan sel untuk menghasilkan sel reproduksi atau gamet. E. Hubungan teori sel dengan bioteknologi. Pemahaman tentang sel membantu dalam pengembangan cloning, terapi sel, rekayasa genetik, dan penelitian kanker. Selanjutnya, materi kedua yaitu organesel. Apa itu organesel? Organesel adalah struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus untuk menjalankan aktivitas kehidupan. Organel ini bekerja layaknya organ dalam tubuh, tetapi pada tingkat seluler. Organel dapat ditemukan dalam sel prokariotik seperti bakteri dan sel eukariotik seperti sel hewan dan tumbuhan, meskipun struktur dan jumlahnya berbeda. Organel-organel sel eukariotik beserta fungsinya. Ada A. Membran sel, berfungsi sebagai pelindung sel dan mengatur keluar masuknya zat. Bersifat selektif, permeabel, atau hanya memungkinkan zat tertentu masuk atau keluar. B. Nukleus atau inti sel, mengandung DNA yang mengontrol aktivitas sel, memiliki nukleus yang berperan dalam produksi ribosom, dikelilingi membran inti untuk melindungi materi genetik. C. Sitoplasma, cairan yang mengisi bagian dalam sel dan tempat berlangsungan reaksi kimia seluler. D. Mitokondria, atau dikenal sebagai pembangkit tenaga sel, karena menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. E. Ribosom, berperan dalam sintesis protein, bisa berada bebas di sitoplasma atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. F. Retikulum endoplasma atau RE. RE kasar mengandung ribosom, berfungsi dalam sintesis protein.
Sedangkan Re halus tidak memiliki ribosom, berperan dalam sintesis lemak dan detoksifikasi zat beracun. G. Aparatus Golgi atau badan Golgi, memproses, mengemas, dan mengirim protein serta lipid ke bagian sel lain atau keluar dari sel. H. Lisosom atau hanya pada sel hewan, mengandung enzim pencernaan untuk menghancurkan zat asing, organel rusak, atau bakteri. I. Peroksisom, mengandung enzim katalos untuk menguraikan hidrogen peroksoda H2O2 yang beracun bagi sel. J. Vakuola, sel tumbuhan. Vakuola besar yang menyimpan air, zat makanan, dan pigmen. Sedangkan sel hewan, vakuola kecil atau tidak ada. K. Sentriol atau hanya pada sel hewan, berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagela. L. Plastida atau hanya pada sel tumbuhan, kloroplas yang mengandung klorofil untuk fotosintesis, leukoplas menyimpan cadangan makanan, serta kromoplas mengandung pigmen warna serta pigmen kuning dan merah. Materi yang terakhir adalah siklus sel. Apa itu siklus sel? Siklus sel adalah rangkaian proses yang dilalui sel untuk tumbuh dan membelah. Siklus ini terdiri dari fase interfase dan fase pembelahan sel atau M-fase, mitosis atau meiosis. Interfase atau persiapan pembelahan 90% siklus sel. Interfase adalah tahap di mana sel tumbuh, menggandakan DNA dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Terdiri dari 3 fase, yaitu G1 atau Grow 1. Sel tumbuh dan menjalankan fungsi normalnya. Sintesis protein dan organel terjadi. Ada checkpoint untuk memastikan sel siap ke tahap berikutnya. S atau sintesis. DNA mengalami replikasi penggandaan. Kromosom yang awalnya satu salinan menjadi 2 salinan identik atau kromatik saudara. G2 atau Grow 2. Sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk pembelahan. Sintesis protein yang dibutuhkan untuk mitosis terjadi. Selanjutnya, checkpoint kedua memastikan DNA telah digandakan dengan benar. Fase M atau mitosis atau meiosis, 10% siklus sel. Pada fase ini, sel membelah menjadi 2 sel anak yang identik atau mitosis, atau menjadi 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom yang biasa disebut meiosis. A. Mitosis, pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan. Terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama 1. Profase. Kromatin menebal menjadi kromosom. Membran inti mulai menghilang. Sentriol mulai membentuk benang spindel. Kedua, metafase. Kromosom berbaris di tengah sel atau lempeng metafase. Kedua, spindel menempel pada stromer kromosom. 3. Anafase. Kromatid saudara ditarik ke kutub berlawanan oleh benang spindel. 4. Telofase. Kromosom mulai kembali menjadi kromatin. Membran inti terbentuk kembali. Setelah mitosis terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anak identik. B. Meiosis, pembelahan sel untuk reproduksi. Terjadi pada sel kelamin gamet, menghasilkan 4 sel anak dengan setengah jumlah kromosom dari induk, melalui 2 tahap pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Selanjutnya, regulasi siklus sel dan kanker. Siklus sel dikendalikan oleh checkpoint G1, G2, dan M-fase. Jika regulasi terganggu, bisa terjadi kanker, yaitu pertumbuhan sel yang tidak terkendali akibat mutasi pada gen pengontrol siklus sel.